Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kerja managing editor dalam sebuah jurnal management system atau OJS. Nah, tentu managing editor ini sangat berperan penting dalam proses penerbitan artikel ilmiah di jurnal yang kita kelola masing-masing. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama, pastikan sudah punya akun sebagai managing editor. Ya, kalau belum punya, silakan hubungi admin OJS masing-masing. Nah, untuk contoh ini saya menggunakan OJS 3. Nah, langkah pertama, silakan buka jurnalnya masing-masing. Saya contohkan di sini menggunakan jurnal yang saya kelola, yaitu iJorer. Nah, setelah itu buka seperti ini, lalu login sebagai akun managing editor. Oke. Nah, akun managing editor silakan masukkan. Jadi di sini silakan login. Nah, di sini sudah masuk sebagai akun managing editor. Nah, di sini ya sudah terlihat artikel yang telah masuk, Bapak Ibu. Nah, tugas managing editor itu biasanya memeriksa di awal dan mengatur proses selanjutnya atau ke tahap berikutnya. Jadi managing editor bisa memeriksa, menyuruh author merevisi, kemudian managing editor juga berhak menolak jika tidak sesuai dengan scope atau template dan seterusnya. Itu bisa langsung ditolak oleh managing editor. Nah, untuk contoh ini biasanya yang belum diproses itu ya masih status submission. Ini artinya baru disubmit oleh penulis, belum masuk ke tahap berikutnya. Berbeda ketika yang seperti ini artinya sudah masuk ke tahap selanjutnya, sudah melalui proses yang cukup panjang. Baik, langsung saja untuk contoh ini silakan klik artikel yang akan diproses di awal oleh managing editor. Nah, silakan klik. Nah, tunggu beberapa saat sampai terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu, sebagai managing editor ya banyak hal yang bisa diperiksa. Apakah kesesuaian nama dalam artikel dengan metadata itu bisa dilakukan perubahan. Judul, nama penulis di metadata itu bisa dilakukan ya sebagai managing editor. Nah, jika tidak ada perubahan ya berarti sudah cukup. Nah, setelah seperti itu silakan buka file ini. Kita akan memeriksa sebagai managing editor. Biasanya ya banyak hal yang perlu diperiksa di awal sebagai managing editor, tetapi itu tergantung pembagian kerja dalam jurnal masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja antara yang jurnal yang satu dengan yang lainnya berbeda tupoksinya masing-masing, karena itu tergantung kesepakatan. Nah, jika sudah dibuka seperti ini, yang pertama biasanya kita pastikan kesesuaian scope dengan artikel kita ini sesuai enggak. Kalau sesuai, oke, kita lanjut. Jika sudah sesuai dengan scope kita, maka dipastikan lagi kesesuaian dengan template yang dipasang di OJS. Nah, jika tidak sesuai, maka bisa diberi catatan atau komentar. Kemudian yang kedua, teknis-teknis penulisannya juga harus sesuai ya. Ini anggaplah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dengan tahapan itu, ya selanjutnya kita cek plagiasi. Nah, cek plagiasi jika sesuai dengan standar, maka bisa dilanjutkan ke tahap mengirimkan ke editor atau copy editor.
Nah, jika tidak sesuai, maka managing editor juga berhak mereject atau menolak, ya, langsung tanpa harus melalui proses ke editor, review, dan seterusnya. Oke, untuk contoh ini anggaplah sudah sesuai dengan persyaratan kita, dengan standar kita, maka akan diproses ke tahap berikutnya. Oke, jika sudah sesuai, sudah kita periksa, maka kita masuk kembali ke jurnal managing editor atau di akun kita. Nah, bagaimana jika ada yang tidak sesuai, masih perlu direvisi? Ya, perlu di sini Bapak Ibu ada menu pre-review discussion. Nah, silakan masukkan sini. Nah, jika masih ada yang perlu, misalnya plagiasinya masih butuh dikurangi, atau template-nya ada yang perlu diperbaiki, atau teknis penulisannya, maka sebagai managing editor bisa melakukan pre-review di sini, menyuruh author untuk merevisinya. Caranya ya centang di sini juga sebagai author, tujuannya apa? Supaya informasi ini akan terkirim ke author. Setelah itu klik subject. Ya, biasanya gunakan pre-review, itu tergantung. Nah, di sini pesannya apa saja yang ingin disampaikan untuk direvisi. Misalnya teknis penulisannya belum sesuai dengan template, daftar pustakanya masih kurang, plagiasinya masih perlu diturunkan. Nah, di sini semua pesannya disampaikan Bapak Ibu. Nah, setelah pesan disampaikan, ada file plagiasinya, misalnya buktinya sekian, kita upload di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini pra-review. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul di sini nanti pra-review. Nah, disinilah penulis akan membalas tulisan tersebut dengan mengupload. Jadi penulis nanti tidak mensubmit ulang, tapi cukup membalas pesan yang telah kita tuliskan di sini dengan review terakhir. Nah, seperti itu untuk pra-reviewnya yang dilakukan oleh managing editor. Nah, langkah selanjutnya ya, jika masih tidak sesuai dengan aturan atau standar dalam jurnal yang kita kelola, maka managing editor juga berhak langsung menolaknya atau mereject. Cara merejectnya ya tinggal mengklik di sini decline submission. Ya, silakan klik untuk mereject. Nah, setelah mengklik mereject, ya di sini pastikan send email notifikasi. Jadi nanti email ini akan terkirim ke email author bahwa artikelnya di reject atau ditolak. Nah, ini deadline submission. Lalu klik record discussion. Nah, setelah klik ini, maka secara otomatis artikel ini tidak lagi berada di submission, tapi sudah hilang dan tidak bisa diproses karena sudah ditolak. Itu proses cara menolak oleh managing editor. Nah, jika sudah memenuhi standar, ya file yang terakhir diedit itu akan diteruskan ke managing editor. Nah, jika sudah sesuai sudah sesuai dan siap dilanjutkan ke tahap berikutnya, berarti tugas managing editor menugaskan editor atau section editor jika memenuhi syarat. Nah, cara menugaskan editor atau section editor atau editor board itu tergantung penamaan di jurnal masing-masing. Itu sesungguhnya tupoksinya sama. Nah, caranya karena kebetulan saya nanti menggunakan editor board hijau rare, maka ya di sini cara menambahkan atau menugaskan editor atau section editor supaya kita sebagai managing editor memberi hak kepada mereka. Nah, kita klik assign. Nah, setelah muncul assign seperti ini, ya kita pastikan penamaan apa yang kita berikan, ya karena ini bisa diedit. Nah, kebetulan saya memberi, karena apakah jurnal editor itu juga bisa,
section editor juga bisa, editor board juga bisa, itu tergantung penamaan di masing-masing jurnal. Namun untuk contoh ini saya memberi penamaan editor board ya, seperti ini. Lalu klik search ya, maka akan muncul semua orang yang bertugas sebagai editor board. Nah, untuk contoh ini anggaplah ya, yang akan kita beri tugas ini yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian disiplin ilmunya dengan artikel yang kita akan tugaskan ke mereka, karena ya itu sangat mempengaruhi. Jika berkaitan tentang sains, maka sains juga yang akan menjadi editor dan seterusnya. Untuk contoh ini saya memilih yang ini, Sri Astuti. Setelah itu pilih di bagian bawah sini. Nah, ini kalau mau memberi pesan manual. Nah, memberi pesan manual silahkan masukkan pesan di sini. Jika ingin pesan bawaan, ya pilih editor assignment. Nah, secara otomatis akan ada pesan sesuai template bawaan dari OJS kita. Nah, setelah ya untuk contoh ini saya menggunakan pesan bawaan. Setelah itu klik OK. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul nanti notifikasi ke email yang diberi tugas tadi. Nah, di sini kan sudah muncul editor board. Nah, ini berarti sudah kita tugaskan. Nah, jika sudah kita tugaskan sampai di sini, itu artinya managing editor sudah menjalankan tugasnya di tahap ini. Ya, tinggal selanjutnya inilah editor board, inilah yang akan mengawal artikel ini ke tahap selanjutnya, apakah itu ke reviewer, kemudian nanti ke copy editor dan seterusnya. Nah, itu ini nanti yang akan mengawal. Kita sebagai managing editor sudah selesai tugas kita untuk langkah ini. Nah, untuk artikel selanjutnya ya sama saja prosesnya dengan ini. Oke, berarti sudah selesai. Oke, Bapak Ibu, itu sepintas tugas atau cara kerja managing editor dalam sebuah OJS yang kita kelola masing-masing. Semoga bermanfaat dan dapat menambah referensi kita dalam proses terbitan jurnal ilmiah. Adapun hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dengan mengkomentar pada video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.